Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dimuliakan Allah dan yang Bapak banggakan. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa sebenarnya pengertian sholat? Pengertian sholat adalah salah satu ibadah yang penting dalam agama Islam. Secara harfiah, sholat berarti berdoa atau berhubungan dengan Allah. Namun dalam konteks agama Islam, sholat memiliki makna yang lebih luas. Sholat adalah serangkaian gerakan dan doa yang dilakukan oleh seseorang muslim sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dan sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah balik atau dewasa dan berakal sehat. Ibadah sholat dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat melibatkan gerakan tubuh seperti ruku, menundukkan badan dengan tangan menyentuh lutut, sujud menyentuh lantai dengan dahi, hidung, dan kedua tangan, lutut, dan ujung kaki, dan duduk di antara kedua sujud. Selain itu, sholat juga melibatkan membaca bacaan tertentu seperti surat Al-Quran. Kemudian, setelah kita faham sholat, setelah apa itu zikir? Pengertian zikir, setelah kita mengetahui tentang pengertian sholat, kita ingin mengetahui pengertian zikir. Anak-anakku, apa itu zikir? Zikir adalah istilah Arab yang berarti mengingat atau mengucapkan. Zikir merupakan bagian penting dalam praktek keagamaan muslim. Zikir melibatkan mengingat dan mengucapkan nama Allah serta kalimat-kalimat pujian dan doa kepadanya. Apa tujuan zikir? Tujuan zikir adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap Allah, serta memperkuat hubungan spiritual antara muslim dengan Tuhannya. Zikir dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membaca tasbih, menghitung menggunakan benang atau benda lain sambil mengucapkan nama-nama Allah, mengulang-ulang kalimat pujian dan doa tertentu, atau mengingat Allah dalam hati tanpa ucapan lisan. Zikir juga dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok. Setelah mengetahui pengertian sholat dan zikir, hikmah apa yang melaksanakan sholat dan zikir? Hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir, hikmah yang pertama adalah apabila kita melaksanakan sholat dan zikir adalah kedekatan dengan Allah. Sholat dan zikir adalah bentuk ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah. Melalui sholat dan zikir, kita mengungkapkan rasa syukur, memohon ampunan, mendekatkan diri kepadanya. Hal ini membantu kita memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Kedua, hikmah zikir, sholat dan zikir adalah ketenangan pikiran. Melaksanakan sholat dan zikir membawa ketenangan pikiran. Saat kita fokus dalam beribadah, pikiran kita terpusat pada Tuhan dan hal-hal yang sakral. Ini dapat membantu mengurangi kecemasan, stres, dan kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting karena sholat dan zikir membuat hati kita tenang, pikiran kita lebih tenang. Kemudian hikmah yang ketiga adalah meningkatkan kesabaran. Sholat dan zikir mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Dalam sholat, kita belajar menahan diri dan mengendalikan nafsu. Zikir juga mengajarkan kita untuk mengingat dan mencintai Allah dalam segala situasi, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang terakhir, apa fungsi sholat? Fungsi sholat adalah untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela.
Fungsi sholat dan zikir untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang pertama, menyucikan hati dan pikiran. Sholat mengajarkan kita untuk membersihkan hati dan pikiran dari pemikiran negatif, nafsu buruk, dan perasaan yang merugikan. Saat kita berdiri di hadapan Allah dalam sholat, kita diminta untuk fokus dan khusyuk, mengalihkan perhatian dari urusan dunia dan menyucikan hati dari sifat-sifat negatif. Kemudian yang kedua, dengan sholat kita mengingat Allah. Sholat membangun kesadaran tentang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sholat kita diingatkan untuk senantiasa mengingatnya, berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan, dan memohon petunjuknya dalam setiap langkah hidup. Dan yang ketiga, kedisiplinan dan tanggung jawab. Sholat 5 waktu mengajarkan kedisiplinan dalam rutinitas sehari-hari. Sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, sehingga mengajarkan kita untuk memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban dan waktu yang telah ditetapkan. Intinya melatih kedisiplinan. Yang terakhir, fungsi sholat adalah mengendalikan diri. Sholat melibatkan gerakan dan ucapan-ucapan khusus yang mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan menguasai emosi. Melalui sholat, kita belajar untuk menjaga sikap tenang dan penuh kesabaran, serta menghindari perilaku yang buruk. Demikian anak-anakku, pembahasan ringkas dan singkat pada pertemuan hari ini tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mudah-mudahan ulasan singkat dan ringkas yang Bapak sampaikan ada sedikit pemahaman dalam memahami tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.